usaha kami yaitu penjualan strap handphone. Kami memiliki nama brand, strap handphone kami memiliki nama brand yaitu Strapiux. Kami akan mempresentasikannya menggunakan metode teknik pitching. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Oke? Halo, nama saya Dinda Amelia. Halo Dinda. Halo. Halo. Kamu kenal ya? Oh iya. Halo teman-teman, nama saya Ida Permatasari. Halo Ida. Halo semuanya, nama saya Rahma Fatia Marceli. Halo Rahma. Eva. Aku tahu. Nah, oke, gak usah basa-basi ya kita, kami ya. Oke, kami gak usah basa-basi, kami langsung aja lanjut ke isinya ya. Yang pertama itu ada company purpose. Company purpose itu tuh sama aja dengan tujuan dalam usaha. Nah, tujuan dari usaha kami yang pertama ada menjadi pelopor strap handphone yang berkualitas dan juga harganya dengan harga yang terjangkau. Kenapa kami bilang harganya terjangkau? Karena kami memberikan harga pada customer dan pelanggan dengan harga yang dimulai dari 13.000 sampai 15.000. Kami juga menyediakan aksesoris handphone berupa strap handphone yang fungsional, modis, dan dapat dipersonalisasi. Kami juga menjawab kebutuhan masyarakat yang akan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan handphone. Oke, selanjutnya. Oke, di sini habis dari company purpose ada masalah besar atau problem. Jadi kami akan mengilustrasikan handphone yang jatuh. Jadi gini ya, kami akan mengilustrasikan. Jadi kan HP jatuh tuh. Waduh, HP jatuh. Dia apa? Waduh, entah apa enggak nih atau mati total, gitu kan? Nah, itu kan ada opsinya ada dua ya. Yang pertama itu rusak, tapi masih bisa dibenerin. Tapi yang kedua itu mati total. Kalau misalnya yang masih bisa dibenerin, kita bisa ke tukang servis kan. Tapi harganya mahal. Biar baik-baik kan ya kan? Iya. Nah, kalau yang mati, oh iya bener gope bisa 1 juta kan? Iya. Nah, kalau misalnya mati total, kita tuh jadi linglung lah pokoknya. Kita nggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari karena kan kita kan aktivitas sehari-hari kan di handphone ya. Mulai dari scroll TikTok kan, 24/7 kan, bikin konten, terus kerja kan, terus habis itu kuliah juga pakai handphone kan mayoritasnya kan. Dan juga kalau misalnya kita ada problem juga satu lagi, kalau kita kebanyakan aksesoris itu bisa membosankan kan dan memonotonkan karena tuh banyak banget kan, jadi bosan kan, nggak kan? Wah, jadi kayak banyak banget nih. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada solusi yang kami tawarkan. Produk kami, yaitu strap handphone, akan menawarkan kalian untuk melindungi gadget kalian itu dari jatuh. Karena bisa diikat di sini di pergelangan tangan. Kan kalau jatuh kan juga nggak bisa kan? Nah, kalau misalnya yang langsung kan begini ya udah jatuh. Nah, habis itu Kalau di kepala bisa nggak? bisa begini. Terus ada juga kita mempunyai solusi untuk mempercantik handphone kalian. Kita juga menawarkan desain yang modern dan kekinian, serta lucu dan imut. Oke. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indah. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan why now. Kenapa sih baru sekarang? Karena permintaan strap handphone meningkat seiring tren personalisasi. Jadi kami itu juga mengikuti tren. Sekarang tuh zaman banget cewek-cewek cewek-cewek
visualnya aja, tapi juga dari kegunaannya juga. Nah, terus yang kedua itu peluang pasar luas dari remaja hingga profesional. Sebenarnya kami tidak terlalu mematokkan umurnya tuh kayak mau beli itu siapa aja. Sebenarnya dari balita pun juga bisa beli strap handphone kami kan. Kayak itu juga lucu. Itu juga strap handphone kami tuh juga sebenarnya multifungsi, nggak cuma buat HP doang, bisa buat gantungan, terus gantungan kunci tas gitu juga. Terus yang ketiga itu modalnya kecil, potensi untungnya tinggi. Jadi modal yang kami keluarkan itu sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi yang kami dapatkan itu bisa balik modal atau bisa lebih dari modal yang kita keluarkan. Nah, terus yang keempat, dukungan pemasaran digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, jadi kami itu memasarkan secara berbayar atau non berbayar. Nah, biasanya kalau yang secara berbayar itu seperti iklan TikTok, iklan Instagram. Kalau TikTok itu seperti FYP. Terus kalau yang Instagram itu seperti di story atau di feed di Instagram. Nah, tapi kalau yang nggak berbayar itu kami tuh biasanya seperti memposting atau memasarkan produk kami seperti live TikTok atau bisa posting secara berkala story atau feed di Instagram. Nah, terus produk kami yang kami jual itu yang pasti produknya ringan, tahan air, dan mudah dibersihkan. Dan produk kami itu tidak hanya ringan tapi juga multifungsi gitu, jadi nggak bikin HP, jadi juga melindungi HP, jadi nggak cuma modis doang. Saya selanjutnya. Nah, di sini ada market size. Yang pertama, penggunaan smartphone di Indonesia itu pada tahun 2025 itu lebih dari 200 juta pengguna. Nah, estimasi target awal kami itu 1% dari pengguna aktif smartphone, yaitu sama dengan 2 juta pengguna dari 200 juta pengguna itu. Nah, terus yang ketiga itu potensi pasar aksesoris smartphone di Indonesia itu lebih dari 5 triliun per tahunnya. Nah, yang terakhir, pertumbuhan tahunan industri aksesoris gadget itu kurang lebih dari 8% dari 200 juta pengguna tersebut. Jadi sebenarnya kalau untuk marketnya aksesoris handphone itu emang lebih luas karena pengguna smartphone di Indonesia itu sangat banyak. Kayak siapa sih sekarang, anak kecil aja sekarang udah pada pakai smartphone kan? Ya, betul. Betul. Udah beta kan? Bukan gadget lagi ya. Sekarang beta Wita. Nah, di sini ada competition. Jadi sebenarnya kami juga mempunyai pesaing. Yang pasti kalau pemilis juga pasti punya pesaing dong. Ya, yang di sini ada 3. Yang pertama itu ada indirect competitor. Nah, yang pertama marketplace seller seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, biasanya mereka tuh dari brand-brand Cina. Kayak mereka berani ngejual harga yang lebih murah dari produk kami. Nah, terus juga desainnya lebih lucu, tapi biasanya kalau brand-brand Cina kan lebih gampang rusak kan. Terus juga mereka tuh berani ngejual harga yang murah, tapi mereka tuh dapat keuntungan lebih kecil, marginnya tipis. Nah, terus yang kedua itu ada direct competitor. Mereka ini biasanya dari brand-brand besar seperti JT, Vivan, atau Spigen. Nah, tapi mereka itu lebih fokus ke casing atau charger. Nah, tapi mereka tuh juga menjual strap itu sebagai lengkap. Nah, yang ketiga itu adalah market gap atau opportunity. Nah, biasanya mereka ini minim brand atau bisa dibilang mereka tuh gak punya brand, tapi mereka tuh lebih fokus ke lifestyle sama identitas pribadi. Nah, dari sini itu yang pasti kami akan menyaingi dari beberapa brand di sini, yang pasti dengan kualitas yang bagus, terus juga yang pasti produk kami juga lebih lucu-lucu, terus juga pasti kami juga lebih banyak memvariasikan produk kami gitu. Terus juga yang pasti lebih murah juga dan bisa masuk kantong
varian. Nah, dari tiga macamnya itu sebenarnya ada beberapa warna. Nah, yang pertama saya akan jelasin itu Loverfly, varian Loverfly. Nah, yang varian Loverfly itu dia tuh yang paling mahal karena ini tuh lebih besar materialnya. Kayak ini tuh lebih besar juga dibanding yang ini, terus juga ininya juga lebih bagus dibanding yang lain. Jadi kenapa ini bisa lebih mahal gitu. Terus juga ini ada yang varian Loverfly Blue, yang kedua itu ada Loverfly Pink, terus yang ketiga itu ada Loverfly Purple. Nah, terus yang kedua itu ada varian yang Love. Sebenarnya varian Love ini kami tuh baru launch produk ini karena kan customer itu biar repurchase produk kami kan. Jadi nggak bosan, nggak cuma itu aja, biar mereka tuh beli lagi gitu dengan varian yang lain. Nah, kami tuh baru mengeluarkan produk yang varian Love. Jadi ini tuh dengan dua warna yang berbeda. Terus kenapa diingin yang Love, varian yang Love? Karena ini tuh ada Love-nya, logo Love-nya gitu. Nah, kami mempunyai dua varian. Yang pertama itu ada Pinky Blue Love, yang kedua itu ada Purple Pink Love, yang varian Love. Terus yang varian yang ketiga itu ada 3 warna. Ini tuh merupakan varian macam kami yang paling basic, karena ini cuma ada 1 warna tapi juga tetap lucu gitu, warnanya pastel, terus juga lucu kan? Lucu kayak kakaknya. Lucu kan? Lucu ya? Lucu kan? Kasih lagi ya? Oke. Matching sama casing ya kak? Apa? Matching sama casing aku. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Banggaku. Nah, ini tuh yang varian cheerful. Nah, kalau varian cheerful itu kami punya 3 warna. Yang pertama itu ada cheerful blue, terus yang kedua ada cheerful purple, yang ketiga ada cheerful pink. Slide selanjutnya, iya benar. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh si Rama. Jadi untuk slide bisnis model ini kami membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada target pasar. Usaha kami ini menargetkan remaja hingga dewasa usia 15 sampai 45 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja atau freelancer. Nah, yang kedua itu ada sumber pendapatan. Pendapatan yang kami dapatkan itu berasal dari penjualan eceran atau satuan ataupun melalui pre-order. Yang ketiga itu ada channel. Nah, untuk saluran ini, saluran apa sih yang kami gunakan untuk menawarkan produk kami? Itu yang kami melakukannya melalui media sosial seperti TikTok, Instagram ataupun WhatsApp. Nah, untuk TikTok dan Instagramnya sendiri itu kita ada namanya Stripey Luxy. Jadi kalian bisa cek aja di TikTok atau Instagramnya untuk yang kepo sama produk-produknya, atau boleh tanya-tanya aja. Nah, yang keempat itu ada biaya utama. Nah, biaya utama ini kami fokus pada biaya produksi, dan biaya produksinya sendiri ini kami membaginya menjadi 2. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap ini kita meliputi alat produksinya seperti gunting, itu senilai 10.000 untuk satu piece. Dan untuk biaya variabelnya itu kami mentotalkan senilai maaf ini terbalik. Ternyata untuk biaya variabelnya ini 92.000 yang meliputi manik-manik, tali, dan plastik atau kemasannya itu. Dan untuk biaya tetapnya itu kami mentotalkan seharga 10.000 seperti gunting untuk alat produksinya. Dan yang kelima itu kami ada nilai tambah. Nilai tambah dari produk kami sendiri ini itu desainnya yang simple dan stylish. Ini bisa dilihat, ini desainnya itu simple tapi tetap stylish ya. Dan untuk nilai tambah yang lain itu harganya terjangkau, mulai dari 13.000 sampai
Indah ini bertanggung jawab untuk membuat konten berupa konten visual yang menarik berupa foto atau video. Dan Indah ini juga bertanggung jawab untuk mengupload konten tersebut melalui media sosial dan menambahkan caption atau deskripsi produk yang menarik agar menarik ketertarikan konsumen. Dan ada saya sendiri sebagai Rahma Octavia sebagai planning dan budgeting. Saya bertanggung jawab untuk menentukan target pasar, menentukan harga jual, dan juga menyusun laporan keuangan secara berkala, laporan keuangan penjualan secara berkala. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada finansial. Saya akan merinci dulu dana awal yang kita butuhkan untuk membangun atau membuka usaha strap handphone ini. Yang pertama itu modal awal. Seperti yang saya bilang tadi, kami menggunakan biaya yang meliputi dua biaya seperti biaya tetap dan biaya variabel yang setelah kami total itu sebesar 122.000 untuk 10 piece. Nah, untuk harga jualnya sendiri ini kami menentukan di harga, kami memiliki dua harga jual. Yang pertama itu 13.000 dan 15.000. Kenapa kami memiliki menentukan harga jual 13.000 dan 15.000? Teman-teman bisa lihat semua di sini. Ini untuk harga yang 13.000 dan ini untuk harga yang 15.000. Kalian bisa lihat sendiri, ini untuk manik-maniknya sendiri ini berbeda dan untuk ukurannya pun berbeda. Untuk yang 15.000 ini dia lebih panjang dan ini bisa dilihat ini tuh dia lebih bagus gitu. Ada terlihat seperti pelangi-pelanginya gitu, jadi kelihatan lebih bagus. Jadi untuk harganya kenapa lebih mahal? Dan untuk yang harga jual 13.000 ini kami mendapatkan laba 3.000 per unitnya. Dan untuk yang 15.000 ini kami mendapatkan laba 4.500 per unitnya. Dan untuk BEP per unitnya itu, BEP unit itu berarti berapa sih yang harus kita jual untuk mendapatkan untuk balik modal. Jadi untuk balik modal ini kami membutuhkan 7 unit yang terjual agar kita bisa balik modal dengan harga jual 15.000. Dan untuk target penjualannya ini kami menargetkan 30 pieces per minggunya. Jadi untuk per bulannya itu sekitar 120 pieces. Dan setelah kami menghitung, apabila 30 pieces terjual per minggu, maka kita akan mendapatkan penjualan total sebesar 1.800.000 per bulannya. Dan dari kesimpulan ini kami mengharapkan para investor untuk menginvestasikan dananya ke usaha kami senilai 100 juta. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya juga mengilustrasikan laporan penjualan yang telah kita lakukan di 3 minggu ini. Untuk minggu pertama kami berhasil menjual 10 pieces strap handphone, dan untuk minggu kedua kami juga menjual dengan unit yang sama di minggu sebelumnya, yaitu sekitar 10 pieces. Dan untuk minggu ketiga kami berhasil menjual 7 pieces. Nah, untuk labanya sendiri di laba minggu pertama ini kami berhasil mendapatkan laba 37.500. Dan untuk laba minggu kedua 34.500. Kenapa laba minggu pertama dan minggu kedua berbeda? Karena di minggu pertama ini kita berhasil menjual strap handphone dengan harga 15.000 itu sekitar 5 pieces. Sedangkan untuk yang 13.000 itu sekitar 5 pieces juga. Dan untuk minggu kedua ini kami berhasil menjual strap handphone dengan harga jual 13.000 itu sekitar 7 unit
sekitar 27.000. Oke, selanjutnya ini ada live report kami. Ada cuplikannya. Mohon di suaranya Kenapa kami melakukan itu? Karena agar para penonton itu tertarik dan membeli produk kami. Makanya biasanya ada yang unik, yang lumayan gitu, yang aneh dan yang aneh. Banyak yang nonton. Endingnya gitu banget. Nah itu kebaikannya, jadi kalian ini kita juga ada full videonya di Google Drive. Oke, sekian dari kelompok kami. Adik-adik kalian pada paham nggak? Paham. Oke, terima kasih ya, dan mohon maaf ya bila ada salah kata dan tutur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya presentasinya. Tapi saya bingung, Bu. Kalian minta dananya 100 juta. Emang kalau dari lihat dari apa yang kalian jual baru rata-rata 1 minggu 10 ya, 10. Kalian nggak kelebihan kalau mau minta investor 100 juta. Iya, estimasinya nggak ketinggian. Sedangkan 1 minggu itu kalian cuma bisa keuntungan paling kecil kan 27.000 ya. Paling besar adalah 30.000. Itu masih ya kalau 100 juta ya kemana-mana aja. Ya kemampuan menjual kalian juga belum banyak. Kalau dikasih 100 juta nanti gimana menjual kalau setiap minggu cuma jual 10. Ya, berarti harus nextnya harus diupayakan penjualannya, mungkin bisa ini atau ada terobosan yang lain gitu ya, bisa penjual yang lain bisa ya. Karena kalau cuma 10 atau 7 gitu ya, kira-kira mencukupi nggak kalau bisnis? Nah ya, jadi dipikirkan lagi bagaimana cara mengembangkannya, tambah penjualan atau misalkan bisa produk yang berbeda ya dijual lagi, jadi nggak cuma terpaku pada segmen doang. Oke, by the way presentasinya udah bagus, cuma kita ditingkatkan lagi. Next, saya minta rinciannya yang apa? Untuk yang lain juga ya, yang biaya variabel dan biaya fixnya berapa, terus gimana? Ada Bu di proposalnya.